Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? Are you ready for a study? Okay, now, before we study, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. And please prepare your book and your stationery. And now, have you had a breakfast? Have you prayed duha? Have you taken a bath? And have you read Al-Masurat? Wow, I think you must be done it. Okay, now in this section we will discuss about simple present tense part 2. Ya, kita akan berdiskusi mengenai simple present tense bagian 2. So, please your attention in this lesson. Okay, kids? Comb, hairbrush, shampoo, soap, toothbrush, toothpaste. Okay, kids. Before we more learning about simple present tense, I will give review about last meeting. Yeah, simple present tense is used to express activity routine and general truth. For general truth, the example, the tiger has 4 legs. And activity routine, I read the Holy Al-Quran. Oke, teman-teman masih ingat kan? Jadi, simple present itu sebuah pola kalimat atau sebuah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan, bukan pola kalimat ya, maaf. Jadi simple present itu sebuah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan kegiatan rutin dan kebenaran umum. Nah, untuk kebenaran umum contohnya, the tiger has 4 legs. Harimau memiliki 4 kaki. Dan untuk activity rutin, for example, I read the Holy Quran. Saya membaca Al-Quran. Pastikan teman-teman membaca Al-Quran itu setiap hari ya, kegiatan yang rutin, oke? Nah, ini review pekan lalu. Sekarang kita membahasnya lebih dalam lagi, oke? Example of sentences, contoh-contoh kalimat dalam simple present tense. The first, positive sentence, itu kalimat yang umum, kalimat yang biasa, maksudnya bukan yang umum, yang maksud kalimat biasa. They put on their shoes, mereka memakai sepatu. I wash my hands. In negative sentence, nah negative sentence itu artinya tidak melakukan, dia tidak melakukannya. For example, they don't put their shoes. Mereka tidak memakai sepatu mereka. And the second, I don't wash my hands. Saya tidak mencuci tangan. And interrogative sentence. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman perhatikan itu di situ ada, di akhirannya ada kalimat, maksudnya ada tanda tanya. Nah, jadi interrogative sentence digunakan untuk menanyakan. For example, do they put on their shoes? Apakah mereka memakai sepatu? Or do you wash your hands? Apa kamu mencuci tanganmu? Jadi, kalau diperhatikan itu, yang positive sentence itu sama aja, kalimatnya tidak ada perubahan. Sedangkan negative sentence ditambah kata don't. Nah, kalau interrogative sentence itu do terletak di awal kalimat. Jadi interrogative sentence itu digunakan untuk menanyakan, untuk kalimat tanya, di mana do terletak di awal kalimat, in the beginning sentence. Okay? This is the part of sentence, bagian-bagian dari kalimat. Yang pertama, the first, subject atau pelaku, maksudnya itu orang yang melakukannya.
Nah, subject in the beginning sentence. Subject itu adanya di awal kalimat untuk kalimat positif dan kalimat bukan interrogatif, sorry. Untuk kalimat positif dan kalimat negatif. Contoh subjek. I, you, we, they, she, he, names. My teacher, my sister. Nah, contohnya itu ada saya, kamu, kami, mereka, dia, perempuan, dia untuk laki-laki, nama, sebuah nama, misalnya Bilal, Ahmad, Anissa, Ayu. Terus the teacher, maksudnya itu pekerjaan, bisa the students, the doctors, dan my sister, my mother untuk suatu kepemilikan. Ditambah. And next, ada verb. Verb itu actionnya, kegiatannya. Ada brush, put on, wash, dry, get dressed, take a shower. Itu contoh kegiatan yang kita lakukan atau had a breakfast. Contohnya. And there is a object. Objek itu bendanya. Objek terletak di akhir kalimat. In the end sentence. Adanya di akhir kalimat. Ada contohnya. Feet, the shoes, hands. Terus apa lagi misalnya yang lain. Contoh objek yang lain. A book, Al-Quran. Ya. Jadi kalau subjek adanya di awal, verb itu kegiatan yang kita lakukan, dan ada objek yang ada namanya benda. Oke. Nah, ini nanti teman-teman dapat pelajari, ini tuh pasti akan keluar ya. Maksudnya tuh udah pasti, ini kalimat yang pasti. Letaknya seperti ini. Contoh untuk kalimat umumnya ya, nggak masih pasti sih. Maksudnya ini umumnya seperti ini. Dan pasti teman-teman maksudnya mungkin bingung ya, kok ada kayak gini. Ya, karena kita sekarang lagi belajar yang namanya grammar. Grammar itu tata bahasa. Tata bahasa grammar, tata bahasa Inggris. Ya. Jadi memang butuh konsentrasi dan juga pemahaman. Nah, untuk teman-teman saat ini di sini ini hanya pengenalannya aja ya, teman-teman, untuk memahaminya sambil berjalannya waktu. Jadi subjek itu tadi adanya di awal, verb itu berupa kegiatan yang letaknya pasti setelah subjek, dan ada objek yang mana letaknya in the end of sentence, berada di akhir kalimat. Oke? Kalau subjek itu ada I, you, we, they, she, he, names, my teacher, and my sister, contohnya. Kalau verb itu berupa kegiatan yang kita lakukan, sedangkan objeknya itu bisa berupa benda. Oke? Jadi hanya part of sentence ini hanya untuk pengenalan aja untuk teman-teman. Ya. Jadi ketika nanti ada soal, teman-teman sudah paham minimal, sudah mengenal gitu, tidak asing dengan soal yang diberikan. Oke, teman-teman. Next, hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi di simple present ini kita harus banget memperhatikan yang namanya plural and singular. Nah, plural itu artinya more than one ya, lebih dari satu. Sedangkan singular only one, cuman satu. Yang harus diperhatikannya apa? Nah, yang harus diperhatikan dalam simple present ini adalah subjeknya. Ya, apabila subjeknya plural, di sini bisa dibaca ada I, you, we, they, teachers. Walaupun I itu singular cuma satu, tapi khusus dia tuh maksudnya masuknya ke subjek plural. Oke. Nah, dia menggunakan verb base, kata kerja dasar. Tidak perlu ditambahkan embel-embel apapun. Jadi kayak wash, get dressed, brush. Dan untuk kalimat negatifnya dia menggunakan don't, dan interrogatifnya menggunakan do. Oke. Untuk yang singular itu subjeknya yang she, he, the teacher, my mother. Untuk benda yang tidak ditambahkan s, nah karena dia bendanya tidak tambah s, berarti verbnya atau kata kerjanya, kegiatannya ditambahkan s atau is. For example, wash, jadi washes.
Gets, get jadi gets. Brush jadi brushes. Oke. Dan menggunakan untuk negative sentence-nya dia menggunakan doesn't, dan interrogative sentence-nya menggunakan does. Nah, untuk yang ini kita sementara fokus di subjek yang they dulu ya teman-teman. Jadi itu subjek itu banyak banget. Namun untuk unit 2 kita hanya fokus ke subjek yang they, mereka. Jadi bersama berikan ini untuk pengetahuan umum aja teman-teman. Nanti di pertemuan selanjutnya itu baru ada mungkin pakai subjeknya I, subjeknya you. Jadi kalau di unit 2 kita fokus di they seperti yang ada di buku. Oke teman-teman, fokusnya di they aja ya. Untuk yang singular bagaimana Bu? Nah, yang singular nanti akan dibahas di unit yang akan datang. Misalnya di unit 3 atau di unit 4. Jadi kalau unit 2 kita fokus di day saja. Jadi teman-teman perhatikannya yang di day. Day itu masuknya ke plural. Berarti kalau kalimat dia tidak melakukannya atau kalimat negatifnya menggunakan don't, sedangkan untuk menggunakan kalimat tanya ya dia menggunakan do. Oke, understandable. Next, the example ya. Contohnya, as I say, we just focus they ya. Kita hanya fokus dengan they di subjeknya. Oke, walaupun orang yang satu tetap menggunakan they karena di unit ini kita mempelajarinya dengan penggunaan they. Oke. Oke, look at the picture. Teman-teman lihat gambarnya. What is they do? Apa yang mereka lakukan? Ya. They take a shower. Dia mandi. Kalau ada tanda silang berarti tidak melakukan. Jadi they don't take a shower. Terus kalau untuk pertanyaannya jadi apa? Do they take a shower? Apakah dia mandi? Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya ditambahkan don't. Dan kalimat interrogatif, kalimat tanyanya, do-nya in the first or in the beginning sentence, ada di awal kalimat. The vocabulary. Look at the picture. There is come, ada sebuah sisir. Positive sentence-nya. They have come. They don't have come. Do they have come? In the second things, benda yang kedua. Toothpaste. They have toothpaste. And negative sentence, they don't have toothpaste. Interrogative sentence, do they have toothpaste? Apakah dia punya pasta gigi? Dan the last things, benda yang terakhir, soap. They have soap. Nah, untuk negatif dan interrogative sentence, coba teman-teman tulis, write down on your notebook and send your result for me, oke? Dan teman-teman kirimkan hasilnya ke Bu Risma. Jadi teman-teman tulis untuk yang contoh yang ketiga, yaitu negative sentence dan interrogative sentence. Terus teman-teman kirimkan ke Bu Risma ya. Hasil tulisan teman-teman. Coba nanti akan Bu Risma nilai. Oke? Unit 2, Lessons 3 and 4. Shutterbugs. The Shutterbugs. Are Lisa and Tom ready for the trip? I don't know. Do they have their toothbrushes and toothpaste? Let's see. Yes, they do. Do they have their hairbrushes? They have combs and hairbrushes too. Tom has shampoo. Too much. And they have lots of soap and towels. Great! They have everything.
Not really. They don't have a big truck for all their things. For your attention, teman-teman. Nah, untuk materi kali ini kita mempelajarinya grammar memang, dan we only focus on they. Jadi kita hanya fokus ke they ya, ke si subjek yaitu they, mereka. Pluralnya dulu. Untuk yang singular insya Allah akan dibahas mungkin di unit selanjutnya ya. Dan untuk teman-teman mohon dipahami, insya Allah akan memberikan PPT-nya, PowerPoint-nya ke grup. Jadi teman-teman bisa print PowerPoint-nya untuk dipahami ya. Dan juga untuk tugas kali ini mohon maaf, tugasnya harus difotokan, harus dikirimkan karena Bu Risma ingin melihat pemahaman teman-teman ya. Tugasnya yaitu halaman 11 and 15 ya, for assignment on page 14 and 15 ya. Untuk tugasnya halaman 14 dan 15 part 1 and part 2 lesson 4 ya. Jadi ada lesson 3 and lesson 4. Kenapa harus dikirim? Karena ini membutuhkan pemahaman. Jadi bersama ingin mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman. Kalau memang masih misalnya beberapa teman-teman ada yang belum paham, mungkin dapat kita lakukan via Zoom agar teman-teman dapat bertanya jawab ya. Jadi untuk tugasnya ada di halaman 14 dan 15 dan harus dikirimkan, wajib difotokan untuk dinilai, dimasukkan nilai ya. Nah, jika memang teman-teman ada yang belum paham, teman-teman dapat WA ke Bu Risma, insya Allah. Kalau memang belum paham mengenai grammar, akan kita lakukan Zoom ya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. If I have a mistake, I'm sorry. Keep spirit and have a nice day. Goodbye. See you next meeting.